Ya, halo, balik lagi sama saya di tutorial Python sekarang yang sesuai janji yang waktu itu ya. Jadi udah lama banget sebenarnya. Uh, Tutorial lanjutannya belum dibuat lagi. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang exception. Ya. Exception atau gimana caranya kita menghandling error. Oke, jadi sebenarnya apa itu exception? Jadi sesuai dari bahasa Inggrisnya aja dia kan artinya pengecualian, exception. Jadi kita mengecualikan satu error gitu. Jadi kalau ada error, uh, kita bisa lanjut aja. Gimana caranya? Sebetulnya cara kerjanya dia menggunakan yang namanya uh, dicoba dulu, gitu ya. Jadi blok codingnya itu dicoba dulu, blok programnya, apakah dia ada error atau enggak. Jadi kita pakai namanya keyword try, ya. Try dan except ya. Jadi itu pasangan ya keywordnya. Oke. Yang paling sederhana itu contohnya kalau kita membagi satu angka dengan nol. Jadi di sini saya sudah buka interpreter di CMD ya. Misalkan kita mau membagi uh, 1 dibagi dengan nol. Oke, maka dia akan muncul zero division error. Artinya ini 1 dibagi dengan nol kan infinity ya. Dan ini artinya nggak bisa diselesaikan sama komputer masalah ini. Jadi akhirnya dijadikan satu standar error ya, zero division error. Oke, jadi dengan ada error ini, kita tinggal gunakan keyword try. Jadi seperti ini keywordnya try, kemudian klik 2. Oke, di bawahnya seperti biasa, kita akan gunakan indent ya. Kalau di Python itu standar indentnya bisa 4 space ya, 1, 2, 3, 4. Ya, tapi itu kesepakatan aja sebenarnya. Boleh 5, boleh seterusnya. Oke, kita minta 1 dibagi 0. Kita akan gunakan except lagi untuk catch errornya itu. Misalkan ketika kita dapat error zero division ini, maka kita ngeprint sesuatu ya. Misalkan kita print tidak bisa dibagi 0 atau tidak bisa membagi dengan 0. Oke. Ya, jadi outputnya adalah ini ya, tidak bisa membagi dengan 0. Oke, tapi error itu juga sangat berguna. Dan jenis error tuh ada berbagai macam. Jadi kalau semisal satu blok program ini misalkan ada yang lain ya, ada pemrosesan yang lain, dan kita hanya mau nge-catch zero division errornya ini, ya, maka kita bisa cukup mengambil yang jenis error ini aja. Katakanlah kita gunakan yang sama tadi, 0, kemudian kita accept lagi. Sorry, kalau gini kita Ctrl C aja, keyboard interrupt. Dan kalau kita mau lihat komen yang udah kita ketik, bisa mencet nomor atas. Oke, jadi kita bisa try lagi, kemudian terbagi 0, kemudian accept ya, accept nama errornya. Sini kita pakai zero division error. Terus kita akan ambil yang tadi lagi ya, tidak bisa membagi dengan 0.
Terus kita juga bisa gunakan keyword finally, ya. Artinya kalau dia satu statement ini sudah dijalankan, dia akan setelah selesai itu kita bisa cek, ya. Jadi tahunya dia ada error atau enggak, itu bisa gunakan ini. Sudah eksepsi sudah diajarkan. Oke, jadi seperti itu, ya. Oke, jadi karena kalau dia tidak ada error ini, ya, dia akan ini tidak akan muncul, ya. Tidak bisa membagi dengan nolnya, tidak akan muncul. Jadi makanya dia digunakan eksepsi sudah dijalankan. Oke. Oke, kemudian kita juga bisa gunakan else, ya. Jadi kalau kita ulang lagi misalkan, ya, misalkan ini kita 1/1, ya, sekarang. Maka kita akan print lagi dia tidak bisa membagi dengan 0. Kemudian kita akan gunakan else. Jadi kita akan beri no error, misalkan. Terus kita juga akan gunakan finally, biar kita tahu kalau sudah dijalankan. Kita tulis cek. Oke. Oke, jadi sini muncul outputnya 1,0, ya. 1/1, no error, dan cek. Ya, jadi kalau kita mau ngecek bahwa ada error ini atau enggak, ya kita bisa pakai else. Dan kalau kita mau ngecek bahwa dia sudah menjalankan data exception, kita bisa pakai finally. Exception ini penting, ya. Oke, dan seperti yang tadi dibilang, mungkin error itu kadang sangat berguna juga, gitu. Dan kita bisa sebenarnya artinya gini, ya, kalau kita menjalankan satu program kemudian di sana ada error, maka program itu akan berhenti, kan. Sedangkan kalau dia nggak ada error, ya, artinya kita silent, dia kemungkinan tidak akan berhenti dan menghasilkan output yang salah, ya. Dan kalau kita misalkan langganan satu database misalkan yang di cloud, kemudian dia ada limitnya dan data yang kita kirimkan ada data yang salah, kan lumayan dia udah merugikan kita, ya, program yang salah itu. Artinya diisi dengan data tidak berguna. Jadi lebih baik kita raise exception-nya. Oke, jadi contoh simpelnya kalau di dokumentasinya Python itu dia menggunakan cek misalkan apakah satu angka ini misalkan di bawah 0. Kemudian kita gunakan comment raise sesuai dengan arti bahasa Inggrisnya juga, ya, raise, mengangkat. Jadi kita akan mengangkat satu error. Oke, kita akan gunakan misalkan input di bawah 0. Oke. Jangan lupa juga di sini kita perlu satu komen lagi namanya exception, ya. Ini juga keyword bawaannya Python, ya. Oke, nah ini juga error, ya. Name x not defined karena kita belum mendefine, ya. Define dulu, ya. Kita coba x-nya pertama min 2 misalkan. Ya, di sini maka dia akan exception input di bawah 0.
Kemudian jenis errornya juga kita bisa tentukan ya. Exception ini harus masuk ke error apa. Kita bisa daripada kita hanya exception aja, kita bisa misalkan akan zero type error misalkan. Jadi exceptionnya jenisnya type error ya. Jadi dan untuk menentukan ini silakan cek di dokumentasinya Python ya, yang error yang cocok itu apa gitu. Oke. Jadi sekian dari saya. Dan ini mungkin adalah tutorial terakhir dari tutorial pemulanya Python ya. Jadi cukup sampai di exception, dan mungkin nanti akan ada tutorial yang terpisah ya untuk yang OOP dan lain-lain ya. Oke, terima kasih.